ya di Undang Presiden nomor 9, yakni menerima penempatan duta negara lain. Bunyi pasalnya adalah Presiden menerima secara resmi perwakilan negara asing yang ditugaskan di Indonesia sebagai duta besar setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Jadi perlu ada pertimbangan dari DPR dulu, ya kan? Baru Presiden itu bisa menerima atau eh, menolak penempatan duta besar yang ada di Indonesia. Maknanya dari penjelasannya, dalam konteks hubungan luar negeri, Presiden bertindak sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Artinya tugas itu bersifat simbolik, ya, seremonial, tapi juga strategis dalam diplomasi internasional. Jadi eh, ini memang bukan bukan substansial ya, tapi lebih kepada seremonial, simbolik, ya kan? Dan juga untuk atau sebagai strategi diplomasi internasional gitu loh. Karena kalau kita menolak, ya berarti kan kita secara tidak langsung apa namanya menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan negara tersebut, ya kan? Padahal mungkin negara tersebut itu sama seperti tadi sudah kita bahas, dia ada fit and propertiesnya, ya kan? Dia mengangkat duta besar ke negara lain itu juga ada syarat-syaratnya, ada pertimbangan dari DPR, dari mereka, dari negara lain maksudnya. Kemudian tiba-tiba datang ke sini terus ditolak gitu. Nah, itu kan pasti akan sedikit banyak akan menimbulkan eh, hubungan geopolitik atau ketegangan antara dua negara tersebut seperti itu. Nah, makna menerima duta asing artinya presiden itu menerima dan mengakui secara resmi keberadaan seorang duta besar atau ambasador dari negara asing yang ditugaskan di Indonesia. Hal ini menandai hubungan diplomatik yang aktif dan formal antara kedua negara. Jadi duta asing itu dianggap ya perwakilan secara resmi, ya kan? Dan itu sebagai perwakilan negara tersebut atau apapun tindakan duta besar tersebut ya mencerminkan negara tersebut gitu loh. Misalkan duta besar tersebut mengatakan akan memberikan investasi kepada Indonesia atau dia mengucapkan eh, dukungannya atau selamat atas pemilu yang apa namanya yang sudah dijalankan seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari atau apa namanya ya kesan dari negara tersebut gitu. Jangan sampai kita tidak menganggapnya ya, apalagi kita mengusirnya seperti itu. Dengan menggunakan asas persona non grata. Apa itu asas persona non grata? Pernah dengar nggak, Mas Belum 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 pernah. Said? Asas persona non grata. Jadi kayak contohnya kemarin itu ada di kasus Pakistan dan India, tahu nggak? Ada ketegangan Hmm, sampai mau perang ya, antara tahu Pakistan ya, dan India ya. karena pembunuhan turis India, ya kan, di Pakistan. Dan itu yang membunuh itu sebenarnya adalah terorismenya, teroris dari Pakistan. Tapi India Betul, betul. eh, mengatakan bahwasanya teroris tersebut itu dibiayai oleh pemerintah Pakistan. Intinya seperti itulah. Nah, ini dibantah oleh Pakistan dan lain sebagainya sampai ketegangan itu memuncak hingga Pakistan itu me- melakukan asas persona non grata kepada duta besar India atau dalam bahasanya itu diusir lah, dalam bahasa kasarnya ya atau bahasa Hmm, lugasnya ya. Tapi kalau dalam bahasa lebih ilmiahnya berarti orang yang tidak diinginkan atau orang yang tidak diterima lagi itu khusus kepada duta besar. Nah, itu benar-benar sangat apa? Sangat penghinaan banget gitu loh. Bayangkan aja duta besarnya diusir, ya kan? Diusir hari ini atau misalkan besok suruh pulang saat itu juga. Nah, itu kan berarti apa namanya?
tidak menghormati seperti itu. Kalau misalkan Indonesia apa namanya dilakukan asas persona non grata, apa yang bisa dilakukan kira-kira Mas Brian? Indonesia yang dilakukan apa melakukan, Pak? Dilakukan asas persona non grata kepada dilakukan asas persona non grata dari negara lain misalkan. Apa yang bisa dilakukan? Kerjasama ya, mencapai kerjasama, kerjasama, Ya, bisa cabut juga. Selain cabut juga apalagi? memperbaiki bisa Heeh. Kalau misalkan mencabut, cuma mencabut aja gitu. Atau apa ada tindakan lain kira-kira? ada ke internasionalnya, Pak, Apa? ke pengadilan internasional. Kebijakannya apa kira-kira? Kebijakan politik kita Misalnya, atau kebijakan ekonomi kita? Ya bisa. Apa kira-kira? Kebijakan ekonomi atau kebijakan politik yang bisa dilakukan kepada negara tersebut? pemutusan, Ya, pemutusan hubungan ya kan, hubungan diplomatik. Atau ya itu kan terlalu ekstrim ya. Mungkin bisa yang lebih soft dulu apa? Misalkan dari bidang ekonomi misalkan. penurunan, kerjasama, Apa? apa, Pak, saya nggak tahu. Apa ya? Ya, bisa aja ya naikin tarif ya kan kayak Trump. Wah, ini Oh, misalkan wah kurang ajar nih negara ini. Apa namanya dubes kita misalkan atau ya duta besar kita diusir. Ya udah kita naikkan aja tarifnya. Atau kita nggak mau lagi berhubungan dalam bidang ekonomi misalkan. Atau kita boykot produk-produknya kan bisa aja gitu loh. Atau dalam bidang politik tadi ya kan kalau udah tingkatan lebih tinggi misalkan apa namanya udah kita putuskan hubungan dengan dia misalkan bisa aja gitu loh. Atau bahkan yang lebih ekstrim kita invasi aja kayak Rusia dan Ukraina bisa juga secara militer ya kan kalau udah terlalu parah apalagi sampai dibunuh gitu. Nah memang dari dulu sampai sekarang itu membunuh duta besar ya duta itu adalah kejahatan perang yang sebenarnya sangat-sangat melanggar ya, sangat-sangat melanggar hukum hukum internasional ataupun hukum humaniter dari dulu. Di zaman perang sekalipun ya abad-abad apa namanya 10 Masehi misalkan nggak boleh kalau misalkan ada duta besar datang ke kerajaan kita misalkan terus kita bunuh itu nggak boleh. Kalau misalkan kita sangat sangat dendam atau sangat benci kepada kerajaan tersebut ya paling tidak usah diterima gitu. Jangan sampai membunuh duta besarnya. Karena dia hanya membawa pesan aja kan dia nggak mau perang atau dia nggak mau bawa senjata seperti itu. Kemudian makna penerimaan duta asing tadi sudah kemudian presidential letter atau surat kepercayaan. Jadi sebelum bertugas secara aktif, setiap duta besar asing harus menyerahkan credential letter atau surat kepercayaan dari kepala negara asalnya kepada Presiden RI. Penyerahan ini dilakukan dalam upacara resmi kenegaraan di Istana Merdeka. Jadi ada surat surat resminya dari kepala negaranya gitu loh. Baik itu presiden kah, raja kah, atau sultan atau apapun. Nah, apa sih fungsi DPR? Fungsi DPR adalah presiden wajib memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan sebelum menerima penempatan duta besar asing. Artinya apa? Artinya penempatan duta besar asing itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba gitu loh. Harus ada pemberitahuan beberapa waktu sebelumnya. Supaya apa? Supaya DPR tuh masih bisa memverifikasi, ya kan, mengecek dulu apakah duta besar ini layak, siapa dia, kemudian afiliasinya kepada partai politik yang mana di daerah negaranya seperti itu. Kemudian fungsi DPR di sini sebagai pengawasan secara politik agar hubungan luar negeri tidak mengancam kepentingan nasional.
Contohnya, bila negara tersebut punya sejarah konflik dengan Indonesia, isu HAM, dan lain sebagainya. Ya contohnya misalkan Israel ingin menempatkan duta besar asingnya di Indonesia. Kira-kira gimana menurut Mas Brian? Nggak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Karena kan udah, gini apa namanya? Tapi masih ya untuk sepak bola masih kalau kalau ini sangat tahu itu besar Kalau di mana? untuk di boykot. Kalau sepak bola sih masih bisa ya. Nggak ada boykotnya kalau bebas saya kurang tahu. Ya kalau sepak bola kan cuma tim kan. Ini kan duta besar. Artinya Ya, kalau duta besar diterima di Indonesia berarti apa konsekuensi hukum atau konsekuensi politiknya? Konsekuensi logisnya apa? mungkin negara sahabat Palestina, negara yang lain informasinya bukan Heeh. Kenapa Palestina? banyak mungkin udah tidak terima atau gimana itu kan. Gimana? Tidak diterima maksudnya gimana? Negara-negara yang mendukung negara sahabat yang mendukung Palestina itu mungkin Akan tidak marah. terima atau gimana. Eh, Nah, ya bisa bisa itu bisa. Tapi konsekuensi logis yang paling pertama adalah kita mengakui Israel sebagai negara dong kalau seperti itu. Karena kita menerima duta besarnya, ya kan? Kalau kita nggak mengakui dia sebagai negara, ya jangan diterima duta besarnya gitu loh. Udah ditolak aja, meskipun dia berkali-kali dengan rayuan-rayuannya ingin apa namanya berhubungan baik dengan Indonesia, jangan pernah diterima karena sekali kita terima, kita mengakui dia sebagai negara gitu loh. Padahal kan kita tidak mengakui dia itu sebagai penjajah, ya kan, yang datang kemudian dia menjajah, mencaplok wilayah Palestina gitu loh. Dan kalau kita mengakui, ya itu berarti kita melanggar konstitusi seperti itu. Kita melanggar konstitusi, kita tidak dibenarkan secara eh, hukum tertinggi kita gitu loh. Kalau konstitusi dilanggar ya apa otomatis undang-undang atau aturan-aturan yang lain juga pasti akan dilanggar juga seperti itu. Kemudian, eh, namun dalam praktiknya pertimbangan DPR ini bersifat tidak mengikat, non-binding, non-binding opinion, sehingga Presiden boleh menerima atau tidak mengindahkan jika pertimbangan tidak mendesak secara hukum gitu. Jadi pertimbangan DPR ini memang tidak bersifat mengikat ya. Jadi dia cuma sekedar saran aja gitu loh. Tapi kan namanya saran dari DPR ya harus diperhatikan secara benar-benar secara baik gitu. Nggak bisa tentang cuma saran nggak dibaca sama sekali gitu nggak bisa. Karena kan ya dia bagaimanapun juga dia adalah lembaga lembaga tinggi negara yang dia itu merepresentasikan eh, kedaulatan rakyat seperti itu. Kalau presiden mengabaikan DPR ya berarti dia mengabaikan rakyat juga gitu. Contohnya pada 21 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan credential letter dari 13 duta besar luar negeri termasuk Sungkim ya, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Kemudian Ambassador of Japan, Kazakhstan, Pakistan, Brazil dan lainnya. Nah, upacaranya digelar di Istana Merdeka Jakarta sebagai bentuk pengakuan resmi status diplomatik mereka dan dimulainya masa tugasnya di Indonesia. Kemudian nomor selanjutnya memberi grasi dan rehabilitasi. memberi gerasi dan rehabilitasi pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1945 Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Gerasi adalah pengampunan dari Presiden pada seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Bentuk gerasi berupa pengurangan hukum, pengurangan hukuman remisi khusus, sebagai hukuman atau komutasi, penghapusan pribadi, penghapusan seluruh Pribadi ya. hukuman atau abolisi pribadi, penundaan pelaksanaan hukuman atau suspensi eksekusi. Rasi hanya dapat diberikan kepada terpidana seseorang telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi adalah pemulihan nama balik hak martabat yang sebelumnya dijatuhi pidana untuk dituduh melakukan kejahatan. Namun kemudian terbukti tidak bersalah atau dipandang layak secara hukum untuk mendapatkan pemulihan kehormatan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Prosedur pemberian gerasi terpidana atau kuasa hukum mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden dalam maksud waktu maksimal 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung atau MA memberikan pertimbangan hukum atas permohonan tersebut. Presiden menilai pertimbangan MA lalu menerbitkan keputusan Presiden tentang pemberian atau penolakan gerasi. Jika diberikan, maka keputusan gerasi mengikat dan mengurangi atau menghapus hukuman sesuai dengan isi gerasi. Nah, artikel yang tadi udah dibaca kan Mas Bayan ya? Yang Baca dari dikit, Pak. online ya. Baca. Nanti kita bahas bareng-bareng kan ini kan gerasi ya. Jadi pasal 14 ayat 1 UUD 45 Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi ya dengan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung gitu loh. Yang pertama gerasi. Gerasi adalah pengampunan dari presiden kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Artinya apa? Artinya dia sebagai apa? Tersangka, terdakwa, terpidana atau apa? Ter- terpidana. Betul, terpidana. Karena sudah dipidana ya kan? Dan si terpidana ini tuh mengajukan pengampunan kepada presiden. Seperti itu. Itu namanya gerasi. Jadi dia bukan remisi secara khusus ya. Kalau remisi itu kan ya sudah diatur oleh undang-undang. Semua napi yang memenuhi syarat sebenarnya otomatis mendapatkan kayak berkelakuan baik, ya kan, mengikuti arahan atau program-program dengan baik, patuh seperti itu, dia otomatis akan mendapatkan remisi. Tapi gerasi ini berbeda. Ini khusus dari presiden. Nah, bentuk gerasi itu bisa berupa pengurangan hukuman, remisi khusus. Misalkan dari 20 tahun menjadi 10 tahun, bisa. Itu namanya pengurangan hukuman jenisnya. Kemudian penghapusan sebagian hukuman. Itu juga bisa. Misalkan ada hukuman A atau hukuman tambahan, nah hukuman tambahannya dihapus misalkan. Misalkan hukuman dendanya atau pencabutan hak politiknya, seperti itu. Itu bisa dihapus. Kemudian penghapusan seluruh hukuman. Itu juga bisa. Jadi dia dianggap eh, bebas seperti itu. Ada bebas, ada lepas. Bedanya apa, Mas Brian? Bebas dan lepas. Kalau bebas tuh uh, bebas itu tidak terpidana. Kalau lepas itu uh, lepas dari segala tuntutan. Itu ih, Mm-mm. bebas tuh Apa bebas? bebas, bebas itu tidak terpidana. Lepas tuh uh, lepas dari penuntutan. Jadi sudah termasuk tersangka tapi lepas dari satu. Apa? Eh, apa namanya? Pak, tunggu sebentar Pak. Ada telepon sebentar Pak ya. Sebentar ya.
Oh ya, Bebas tuh. Tuh, kok saya lupa ya? Bebas tuh. apa bebas Bebas dan tuh. lepas? Coba cari di Google. Apa itu bebas dan lepas? Bebas itu tidak terpidana, Pak. Lepas itu terjadi tersangka tapi lepas dari segala tuntutan. Berarti Jadi seorang itu, eh, aduh, bebas itu terpidana, lepas tuh baru nggak terpidana, Pak. Bebas tuh ya bedanya bebas apa berarti? dari segala Bed- Bedanya apa? tuntutan. Bebas sama lepas. Dia Bebas divonis, tuh dia divonis kita bebas masih ikut sama dia dalam divonis lepas. Bedanya apa? vonis bebas itu eh, pelaku Hmm. melakukan tidak kejahatan, pelaku melakukan sebanyak kejahatan, kalau lepas itu tidak melakukan. Be- Coba lepas ya, Pak. Nah, ini dicatat nih, Mas Brian. Coba. Jangan sampai lupa, dipahami baik-baik, dicatat dengan bahasa Mas Brian sendiri ya. Vonis bebas adalah berarti si terdakwa itu tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Jadi dia dituduh atau dituntut pembunuhan, dia nggak terbukti itu melakukan pembunuhan. Tapi kalau lepas, dia eh, terbukti melakukan sebuah pelanggaran hukum katakanlah, tapi bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Contohnya misalkan dia dituduh melakukan penggelapan misalkan. Ternyata tidak terbukti, dia bukan penggelapan, dia melakukan one prestasi misalkan. Karena kenapa? Karena udah ada surat perjanjiannya. Sehingga kalau dia udah ada surat perjanjiannya, maka ya otomatis menjadi ranahnya perdata seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan eh, vonis bebas dan lepas. Nah, kalau di sini apa namanya? Gerasi itu hanya untuk perbuatan yang sudah dipidana dan dia sudah ditetapkan secara hukum yang inkrah, yang berkuatan hukum tetap, bahwasanya dia telah bersalah dan melakukan perbuatan pidana seperti itu. Kemudian apa itu rehabilitasi? Nah, Sebentar, Pak. rehabilitasi. Pak, ada WA, tunggu bentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Oh ya, Oh, udah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. oke. Tadi Nah, kenapa, Pak? rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, hak dan martabat seseorang yang sebelumnya dipidana atau dituduh melakukan kejahatan, namun kemudian tidak terbukti bersalah atau dipandang layak secara hukum untuk mendapatkan pemulihan kehormatan. Nah, ini adalah rehabilitasi dalam pemulihan nama baik ya maksudnya ya, bukan rehabilitasi narkotika. Itu beda lagi ininya pengertiannya ya. Ini khusus dalam pemulihan nama baik, hak dan martabat seseorang. Ya meskipun kita lihat saat ini adalah hal yang paling jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga pemerintah gitu.
Pernah dengar nggak pemulihan nama baik itu seperti apa? Konkretnya. Mulai nama baik di masyarakat, Pak ya. Mm-mm. Konkretnya seperti apa? Pernah pernah lihat nggak, Kayak Mas Bay? kalau di lapas pernah kayak di kayak diberi Gimana? bekal gitu, Pak. Kayak Ya, Bay? diberi bekal, diberi eh dikasih psikolog, diberi apa? Eh, diberi pelajaran untuk bisa sesuai di masyarakat. Itu ya, bukan ya? Ya, itu apa namanya? Sebagiannya ya. Tapi ketika ada misalkan polisi salah tangkap, ya kan, Enggak atau ya. salah salah menahan, salah melakukan penggeledahan, pernah nggak selama ini Mas Brian lihat polisi membayar uang denda kepada para korbannya gitu? Pernah dengar nggak? Apa, Pak? Pernah dengar nggak polisi memberikan sejumlah uang atau negara memberikan sejumlah uang kepada korban salah tangkap misalkan, korban salah Belum, Pak. geledah? Belum. Belum, belum, Nah, Pak. ini yang memang menjadi masalah paling vital ya, karena memang dalam KUHP kita juga itu memang masih sifatnya itu eh, hanya berkutat kepada kejahatannya gitu loh, kepada aparat penegak hukumnya, kuantitas ketepatan penegak hukum dalam menjalankan eh, wewenangnya atau tugasnya gitu loh. Dia tidak mencerminkan atau dia tidak memberikan hak kepada para korbannya gitu, atau kepada para tersangka yang sudah salah tangkap misalkan. Dia hanya memberikan perlindungan kepada aparat penegak hukumnya aja gitu loh. Jadi ya masih dalam eh, ranah yang perlu untuk direvisi supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan ada korban salah tangkap, ya kita harusnya diberikan kompensasi dong, diberikan ganti rugi atau setidak-tidaknya kita eh, diberikan apa? Himbauan, bukan himbauan, berita di surat kabar atau misalkan di Instagramnya sekretariat negara atau presiden bahkan bahwasanya dia tidak melakukan kejahatan atau salah tangkap. Nah, itu harusnya dipulihkan nama baiknya gitu loh. Apalagi yang korupsi ya. Kalau benar-benar dia salah tangkap gitu loh. Itu harus dipulihkan nama baik karena pasti lingkungan sosialnya menstigma dia itu sebagai koruptor gitu loh. Dan itu sangat banyak sekali efek negatifnya apabila dia itu di stigma koruptor atau narapidana ya kan yang sudah masuk ke dalam apa namanya penjara gitu. Kira-kira stigma negatif apa aja yang bisa diambil ketika seseorang sudah masuk ke dalam eh, penjara misalkan atau kerugiannya apa aja kira-kira Mas Bayu? Banyak, Pak. Kayak lama susah dapat kerja, Betul, diomongin tetangga, betul ya. jauh. Dihujat ya netizen Indonesia apalagi luar biasa kalau menghujat ya kan. Ya, Nah, saya juga pernah tuh apa ya saat ini sih sedang membimbing tesis anak Unpad ya. Ya anak Unpad terkait dengan pidana kerja sosial, pidana alternatif, pidana kerja sosial gitu. Jadi di KUHP saat ini tuh akan ada pidana kerja, sorry, pidana alternatif tambahan, yaitu salah satunya adalah pidana kerja sosial. Jadi nanti untuk hukuman yang diancam di bawah 5 tahun penjara, kemudian dia hmm? divonis oleh hakim 6 bulan, maka dia bisa dikonversi menjadi pidana kerja sosial. Ya nyapu jalan lah, ya kan, bisa dia Enggak. itu kerja di panti jompo, apa, kemudian dia bekerja di lembaga-lembaga, misalkan yatim piatu atau Hmm. apa seperti itu.
Jadi lebih kepada hukuman yang sifatnya humanis seperti itu. Karena kenapa? Dia lebih baik karena kenapa? Karena tidak ada stigma negatif di masyarakat gitu loh. Kalau orang Ya, Pak, benar. udah masuk penjara sehari aja, pasti orang bilang, ih udah masuk penjara tuh, dasar tuh orang nggak bener ya kan, kriminal dan lain sebagainya. Dan itu melekat bahkan Ya, seumur benar. hidup gitu loh. Padahal mungkin dia salah tangkep, ya kan? Atau dia cuma jadi saksi atau apalah yang kebetulan dia ada di situ, dia salah tangkep, kan bisa aja gitu. Tapi stigmanya tuh sampai terus-terusan gitu loh. Nah itu kan yang membuat sebenarnya orang itu eh, sangat-sangat menghindari pidana penjara ini gitu loh. Bahkan ada orang yang mungkin rela dia bayar duit supaya tidak dipenjara. Ada seperti itu kan. Nah, seharusnya memang kalau misalkan ada korban salah tangkap itu ya diberikan pemulihan nama baik gitu loh. Kalau nggak bisa pemulihan nama baik karena susah mungkin kita menggiring opini masyarakat ya kan. Gimana caranya? Jangan jangan menstigma dia sebagai narapidana atau jangan ngomong dia sebagai narapidana kan nggak bisa juga kan. Kita ngontrol mulut orang. Setidaknya kita beri kompensasi ratusan juta kayak ya kan kayak di Amerika Serikat atau di mana gitu. Dia korban salah tangkap selama 10 tahun atau 15 tahun dia dari penjara gitu. Ternyata setelah diinvestigasi dia adalah korban salah tangkap. Kemudian dia dikasih miliaran rupiah gitu loh, kalau dikonversi ke rupiah. Akhirnya dia keluar jadi miliarder atau jadi jutawan gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya adalah kebijakan yang baik. Karena bagaimanapun korban salah tangkap ataupun bahkan terpidana sekalipun dia juga manusia gitu yang punya hak-hak. Seperti itu. Nah, kemudian prosedur pemberian grasi, terpidana atau kuasa hukum mengajukan permohonan grasi kepada presiden dalam waktu maksimal 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya kalau udah lewat 1 tahun ya udah nggak bisa, gitu, udah expired gitu. Sejak dia memutuskan untuk tidak eh, lanjut atau menerima keputusan secara apa namanya baik atau menerima secara lapang dada seperti itu. Meskipun putusannya baru di PN misalkan seperti itu. Kemudian kemudian adalah Mahkamah Agung itu dia memberikan pertimbangan hukum atas permohonan tersebut gitu. Jadi Mahkamah Agung itu memberikan pertimbangan hukum ya supaya kira-kira perlu nggak nih dia diberikan gerasi dan lain sebagainya. Kemudian Presiden menilai pertimbangan MA lalu menerbitkan keputusan Presiden tentang pemberian atau penolakan gerasi. Dan kemudian jika diberikan, maka keputusan gerasi mengikat dan mengurangi atau menghapus hukuman sesuai isi dari gerasinya. Gitu. Nah, kalau berkaitan tadi artikel yang Mas Brian baca, apa kira-kira permasalahan dari gerasi itu apa sih? Apa Karena kira-kira apa? reason atau permasalahan hukumnya Bisa gitu? bisa bersifat pribadi gitu Pak, gerasi itu untuk Mm-mm. dari sisi presidennya. Mm-mm. Habis itu Isinya apa sih? Isinya apa dari artikel itu isinya apa? eh, apa kayak gerasi itu nggak ada spesifik, Mm-mm. ada pertimbangan itu spesifik untuk ngasih gerasi itu nggak ada Pak. Jadi, Ada kriteria ringsinya untuk mm-mm. memberikan gerasi. Nggak ada pertimbangannya lah ya, nggak ada penjelasannya. Ya, Cuman dia menerima gerasi ini. Padahal kan ya concernnya memang harus ada pertimbangannya gitu loh. Kenapa presiden menerima gerasinya? Kenapa tidak gitu loh? Apa pertimbangan hukumnya? Dan memang ini perlu ya supaya ada transparansi gitu loh. Transparansi dalam membuat keputusan.
Karena kalau enggak keputusan presiden itu bisa digugat di mana? Di PTWN. Betul, di PT UN gitu. Kalau nggak bener atau ngawur misalkan eh, pemberian gerasinya itu, kita sebagai masyarakat yang dirugikan ya, yang punya legal standing tentunya pasti akan menggugat keputusan presiden tersebut gitu. Ya seharusnya memang nggak bahkan nggak perlu aturan lah ya. Kalau misalkan presiden juga memberikan keputusan kan harusnya ada pertimbangannya gitu loh. Dia menerima gerasi karena kenapa? Oh, misalkan seperti Jessica Wongso misalkan itu masih tidak terbukti ya kan, tidak terbukti bahwa dia yang membunuh atau misalkan dia itu telah berjasa kepada negara atau misalkan dia itu telah memberikan kontribusi yang besar kepada negara bisa aja kan. Misalkan dia seorang pejabat gitu. Dia membantu Indonesia melewati krisis moneter atau krisis COVID misalkan, pandemi COVID. Kemudian dia melakukan korupsi, kemudian diberikan gerasi bisa aja gitu. Ya meskipun secara hukum atau asas itu tidak tepat gitu loh. Karena kan ya yang berhubungan dengan extraordinary crime, apa extraordinary crime Mas Brian? Kejahatan luar biasa. Apa aja itu? Korupsi, Hmm? terorisme, sama Sama apa? Tuh. Yang paling banyak terpidananya. narkotika, narkotika. Nah, tiga. Itu harusnya ya tidak tidak diberikan kecuali ya dia dijebak ya kayak misalkan ada kurir ya. Dia ada kurir kemudian dia dijebak misalkan ngantar pakai Shopee Shopee Nggak, masa polisi Gosen gitu. baca Al-Quran ini ya, narkoba, Heeh. apa sanksinya baca Al-Quran, polisi loh masa digituin sanksinya. Ya ada lagi disuruh sholat 5 waktu ya kan. Itu karena dia Ya, kenapa? saya sholat 5 waktu Al-Quran nih. Ya sholat 5 waktu ya kan. Ya, itu Ya, kan aduh, parah. kebijakan yang sangat oh itu karena diterima suap ya kan. Saya ingat tuh. Dia karena terima suap 100.000 disuruh sholat 5 waktu. Itu kan sholat 5 waktu kan kewajiban gitu loh. Bukan hukuman. Itu kewajiban kita dan itu standar banget gitu loh. Kalau orang nggak sholat 5 waktu dalam Islam itu ya dosa gitu kan. Jadi dia sholat tahajud atau dia apa gitu kan. Ya harusnya diberikan sesuatu yang inilah apa yang memberatkan gitu. Apalagi dia sebagai polisi kan apa penegak hukum harusnya ya hukumannya itu jauh lebih besar gitu loh dibandingkan Bener, Pak. eh, apa namanya orang-orang sipil seperti kita gitu. Karena dia paham hukum, dia yang harusnya menjaga hukum, tapi dia yang malah melanggar hukum seperti itu. Nah, itu ironi ya di Indonesia saat ini, yang mana hukum itu ya tajam, bukan tajam ke bawah lagi, tajam, eh, bukan, bukan hanya tajam ke bawah, tapi tajam kepada eh, ke bawah sama ke lawan politik. Nah, itu tajam tuh. Tapi kalau kepada ke atas sama Lawan politik. lawan lawan politik itu baik semua. Kita lanjut di apa Google Meet selanjutnya Mas. Ini ya saya buat lagi. Betul.